Bismillah cinta, percaya padaku, percaya cinta. Yakin kita bisa lalui semua segala cobaan yang datang mendera. Bismillah cinta, percaya kita. Bismillah cinta, percaya cinta. Eits, bukan mau konser nih. Kita mau bahas tentang produktivitas. Gimana caranya sih kita sebagai anak muda, sebagai kaum milenial, kita bisa produktif sehingga aktivitas kita, kegiatan kita bisa bermanfaat bukan hanya buat diri kita, tapi buat masyarakat secara luas. Yuk, kita simak videonya. Jangan lupa subscribe, share, and comment. Dan jika video ini bermanfaat, tonton sampai habis. Yuk. Sorry. Baik teman-teman semuanya, kita mau bahas tentang bagaimana langkah-langkah agar kita bisa produktif dan kreatif sehingga kita sebagai anak muda, sebagai kaum milenial, kita bisa bermanfaat bukan hanya bagi diri kita tapi juga bagi masyarakat secara luas. Baik teman-temannya, jujur saja saya juga masih belum bisa produktif ya, merasa males, nggak produktif, nggak kreatif, nggak fokus, kadang juga stres ya kan. Kita merasa banyak aktivitas ya teman-teman semua, tapi aktivitas kita itu tidak tertata dengan rapi, dengan baik seperti itu. Jadi teman-teman semuanya, langkah yang pertama adalah kita harus membuat schedule, harus membuat jadwal setiap harinya. Setiap bangun pagi ya, kita setelah sholat subuh itu kita buka buku, kemudian kita cek, kita jadwalkan aktivitas kita hari itu. Atau saya biasanya menjadwalkan itu di malam hari. Pagi-pagi bisa tinggal ngecek saja, dan kemudian dari situ kita akan lebih mudah untuk lihat aktivitas-aktivitas kita apa saja di hari itu, dan sehingganya kita lebih produktif dan lebih tertata. Kemudian selain tertata aktivitas kita dengan schedule, dengan jadwal itu, kita juga bisa membuat semacam small win ya, kemenangan kecil atau quick win. Misalnya nih, hari ini bulan Ramadan ya, saya menargetkan untuk membaca Al-Quran 2 juz selama 1 hari, dan di situ nanti kita cek hari ini bisa tercapai target nggak nih gitu, dan aktivitas-aktivitas lain. Misalnya hari ini kita harus meeting dengan tim ya, ketika meeting dengan tim itu terlaksana, maka kemudian kita sudah mendapatkan satu kemenangan, yaitu kita bisa menjalankan aktivitas yang sudah kita schedule itu tadi. Nah, scheduling ini atau penjadwalan ini sangat penting teman-teman semuanya, agar agenda-agenda kita atau acara-acara kita, kegiatan-kegiatan kita ini tertata dengan rapi, tidak ada yang terlewat satupun. Nah, cobalah. Kemudian ya teman-teman semuanya, setelah sholat subuh kemudian melihat jadwal atau schedule itu tadi, saya biasanya melakukan olahraga ya. Yang saya lakukan biasanya jogging, bisa keliling sekitaran rumah atau lebih jauh juga bagus sekali. Jadi olahraga ini teman-teman semuanya ternyata ini bikin kita nggak stres. Jadi kalau saya baca literatur itu, dengan kita berolahraga maka hormon endorfin dibentuk oleh tubuh kita. Nah, hormon endorfin ini teman-teman, ini salah satu hormon yang bisa menghilangkan stres, bisa meredakan rasa sakit secara alami. Jadi sangat recommended nih teman-teman untuk olahraga. Daripada pagi-pagi setelah subuh kita tidur lagi ya, lebih baik kita berolahraga sehingga tubuh kita bugar. Ya, capeknya olahraga juga berbeda dengan capeknya kita bekerja teman-teman. Lelah letihnya kita berolahraga membuat tubuh kita menjadi fresh dan kualitas tidur kita juga bagus. Jadi olahraga ini sangat recommended bagi teman-teman. Teman-teman semuanya, yang ketiga ya, ini sangat penting dan ini sudah saya lakukan dari sejak kuliah. Jadi ketika kita sedang berolahraga, kita sedang diskusi, kita sedang membaca, kita sedang bekerja, kita sedang beraktivitas,
kadang-kadang muncul tuh ide atau gagasan yang kreatif, bagus, yang menurut kita ini belum pernah kita lakukan sebelumnya, dan ini bagus untuk kita lakukan ke depannya. Nah, maka jangan lupa untuk mencatat ide itu. Jadi catat ide-ide kreatif yang tiba-tiba muncul di pikiran kita. Nah, ini sangat efektif sekali ketika kita sudah catat. Nanti kita buka kembali ide-ide kita itu dan bisa kita implementasikan dalam sebuah bisnis kita, dalam aktivitas-aktivitas kita, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman semuanya, yang keempat adalah membaca buku. Jadi saya melihat teman-teman saya nih yang sukses, ya, yang berhasil dalam bisnis, dalam politik, dalam akademisi, dalam pendidikan, dan lain sebagainya, ternyata mereka semua itu rajin membaca buku. Nah, saya berusaha komitmen nih untuk membaca buku ini. Kalau saya punya target minimal 1 buku itu kita selesaikan dalam 1 bulan, itu minimal ya. Teman-teman bisa lebih produktif lagi. Nah, saya biasanya membaca buku itu pas malam hari ya. Kenapa? Daripada saya membuka smartphone dan scroll yang nggak jelas itu, lebih baik untuk membaca buku ya. Dan ternyata teman-teman semuanya menggunakan handphone di malam hari ya, itu mempengaruhi hormon melatonin kita yang mengatur siklus tidur kita, sehingga kita kurang tidur ya, karena pada saat itu pikiran kita masih aktif ya sebelum tidur. Nah, saya mulai rubah nih kebiasaan dengan main HP sebelum tidur dengan membaca buku, dan ternyata tidur kita lebih efektif. Nah, yang kelima, yang terakhir adalah kita membuat evaluasi diri. Jadi setelah membaca buku sebelum tidur, kita mencoba untuk mengevaluasi diri, kira-kira apa yang belum tercapai dan kenapa tidak bisa tercapai ya. Intinya kita mengevaluasi diri kita supaya hari besoknya lebih bagus lagi, hari besoknya lebih baik lagi begitu. Nah, itu teman-teman semuanya 5 tips ya bagi kita semua agar kita bisa lebih produktif dalam beraktivitas. Terima kasih, jangan lupa like, share, and subscribe. Semangat pagi!